Kita masih melihat bahwa pertumbuhan asuransi umum belum sebagus periode sebelumnya. Fakta yang tidak bisa kita pungkiri adalah yang pertama kita belum tahu kapan pandemi COVID ini akan berakhir. Karena mulai dari kuartal 1 dan 2 kemarin, jelas faktanya pertumbuhan asuransi umum memang menurun. Terakhir itu minus 6% dibandingkan tahun lalu. Seperti apa di kuartal 3 kita masih belum melihat. Di kuartal 4 sampai dengan akhir tahun ini kita memprediksi memang kondisinya sepertinya masih akan minus. Yang kita harapkan itu ada sentimen positif dan ternyata pemerintah sudah mulai melakukan langkah-langkah yang bagus nih, untuk meyakinkan pemerintah bahwa COVID ini akan tertangani dengan vaksin yang akan disediakan dan lain-lain. Maka optimisme ini berdampak ternyata kepada industri, terutama di perusahaan yang nanti akan di-backup juga oleh industri asuransi. Masyarakat juga makin optimis, di sisi lain mitigasi risiko sesuatu yang dilakukan dengan membeli produk asuransi. Meskipun memang pertumbuhan masih jauh dari yang tahun lalu, tetapi kita berharap sampai dengan akhir tahun ini dan juga tahun depan, industri asuransi umum akan bisa tumbuh. Nah, ikut investasi salah satu dari penopang profit juga, karena hasil investasi bersama juga dengan fund rating itu akan nanti berkontribusi terhadap profit perusahaan asuransi. Untuk target return on investment-nya seperti apa Pak di 2021? Kami tidak membuat target spesifik karena adanya kan di perusahaan asuransi seperti itu. Tapi yang kita harapkan adalah bagaimana kemudian ini bisa mendapatkan laba yang bagus di perusahaan asuransi sehingga nanti berdampak kepada pertumbuhan bisnis yang lebih bagus ke depan. Baik, berikutnya ke Pak Togar. Pak Togar, seperti apa target ROI-nya untuk 2021 asuransi jiwa? Ya, kembali kepada situasi sebelum COVID-19 lah kita berharap. Jangan terlalu muluk-muluk dulu lah. Jadi kalau bisa kembali kepada situasi itu. Namun memang kalau seandainya katakanlah di Januari sampai Maret itu bisa proses vaksinasi dan sebagainya, saya pikir, dan juga menurut pendapat pemerintah kan Undang-Undang Cipta Kerja ini bisa mengattract banyak investasi masuk ke Indonesia, tentu akan menimbulkan banyak lapangan kerja, dan tentunya di situ akan ada pertumbuhan ekonomi yang baik. Itu juga akan mempengaruhi pasar modal, dan kita berharap pasar modal atau investasi akan lebih baik lagi situasinya. Dan juga kalau tidak salah, Bursa Efek Indonesia juga sekarang ada beberapa perusahaan yang akan IPO di pipeline mereka, sehingga semakin semarak. Namun mungkin sebagai catatan saja, kalau boleh tuh setiap perusahaan yang IPO di pasar modal itu perusahaan yang baik, perusahaan yang bagus gitu ya. Jangan sampai perusahaan baru IPO lalu 6 bulan atau setahun kemudian turun harga jadi gocap gitu. Mungkin sudah saatnya perusahaan-perusahaan bagus, perusahaan-perusahaan yang baik itu masuk ke dalam bursa, sehingga teman-teman di industri punya banyak pilihan yang juga baik.